Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Zerlianti, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Carl Gustav Jung atau yang kita kenal dengan nama Carl Jung. Jadi, untuk menjelaskan lebih jelas tentang teori kepribadian manusia yang dimiliki oleh Carl Jung itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang siapakah Carl Jung itu. Carl Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Swiss, dan ayahnya seorang pendeta, yang kemudian ibunya adalah seorang pemuka agama. Carl Jung merupakan murid dari Sigmund Freud yang menentang teori psikoanalisanya. Kemudian, Carl Jung mengembangkan teorinya sendiri, yaitu teori kepribadian manusia. Jadi, Carl Jung itu juga mempercayai adanya archetype, yang mana archetype adalah gambaran pengalaman universal yang dimiliki pada tiap individu atau tiap orang pada kesadaran kolektifnya. Teori kepribadian manusia menurut Carl Jung itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjelaskan tentang ego. Kedua, alam bawah sadar personal. 3, alam bawah sadar kolektif. Dalam teori yang dikemukakan oleh Carl Jung tentang teori kepribadian manusia terdapat adanya psyche. Psyche itu adalah menggambarkan keseluruhan kepribadian individu atau seseorang yang mengarahkan adanya perasaan dan pikiran. Di dalam psyche itu sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama, conscious atau disebut dengan ego. Yang kedua adalah personal unconscious atau disebut dengan alam bawah sadar conscious. Alam bawah sadar unconscious itu adalah pengalaman yang tidak sadar yang dibentuk oleh individu tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwasannya manusia itu adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah collective unconscious atau disebut dengan alam bawah sadar kolektif. Jadi, alam bawah sadar kolektif itu adalah tingkatan paling terdalam dalam psyche itu sendiri. Jadi, dalam pengalaman itu diwariskan oleh manusia. 4 bagian dari alam bawah sadar kolektif. Yang pertama adalah archetype. Archetype adalah bagian tidak sadar secara kolektif, seperti halnya pola pikir dan emosional. Nomor 2 yaitu adalah bayang-bayang atau disebut dengan shadow. Jadi, bayang-bayang atau shadow ini biasanya memiliki sisi negatif dalam individu tersebut. Nomor 3 adalah persona atau disebut dengan topeng, atau bisa disebut dengan stereotip. Jadi, seperti contoh, setiap manusia pasti memiliki topeng dimanapun kita berada. Seperti halnya saya, jika saya di kampus, maka saya akan menyesuaikan diri saya sebagai seorang mahasiswa dan mengerjakan tugas-tugas kuliah saya. Jika saya di rumah, maka saya akan menyesuaikan diri saya sebagai seorang anak, yang mana melakukan kewajibannya sebagai seorang anak dan sebagainya. Selanjutnya yaitu disebut dengan anima dan animus. Nah, anima dan animus ini adalah sisi yang ada pada sisi feminim dan ada sisi maskulinnya. Jadi terdapat pada sisi perempuan iya, sisi laki-laki juga iya. Jadi kalau saya sebagai perempuan, saya harus menjadi seorang perempuan yang bagaimana? Misalnya perempuan yang lemah lembut atau sebagainya. Berarti laki-laki dapat melakukan tugasnya sebagai seorang laki-laki yang sepertinya. Carl Jung mengatakan bahwasanya jika kepribadian manusia yang sehat itu dapat mengatur kesadaran dan ketidaksadaran kolektifnya dengan baik, yang mana dapat mengatur antara conscious, personal unconscious, dan collective unconsciousnya dengan baik. Itu semua disebut dengan proses individuation. Individuation adalah individu yang mampu mengatur dirinya sendiri dengan baik
atau menjadi individu yang untuk mengembangkan dirinya sendiri untuk mencapai realisasi dalam dirinya. Kemudian, individu tersebut dapat mencapai sistem asimilasi di alam bawah sadar mereka. Kemudian, di dalam proses kepribadian manusia yang dikembangkan oleh Carl Jung mampu memberikan pemahaman yang khas dalam teori kepribadian manusia tersebut, yang mana terkait dengan ketidaksadaran kolektifnya yang dibentuk oleh individu tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya alam bawah sadar kolektif itu dibentuk secara garis temurun oleh warisnya atau diturunkan secara turun-menurun oleh generasi-generasi sebelumnya.